Ya, bimbel free ya. Ini bagi-bagi ilmu ya. Boleh ya kan? Ya, mana jawabannya nih? Siap ketuaku. Ini ada awal regar sebagai wartawan ini. Izin bang. Ya, daerah Labuan Batu, Rantau Perapat. B. Oke, ini masih basic ya. Pancasila memenuhi syarat sebagai stat fundamental norm. Ya, karena tercantum dalam pembukaan. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai stat fundamental norm adalah Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi kalau misalnya walaupun Pancasila itu bukan sebagai undang-undang, ya kan? Jadi ketika Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 ini pembukaannya juga tidak boleh dirubah kan? Kecuali batang tubuh. Pasal 1 sampai pasal 37 itu boleh dirubah, namanya di amandemen. Amandemen terakhir itu tahun 2002, amandemen keempat, ya. Tetapi dari pasal 1 sampai pasal 37 itu ada pasal 1 itu tidak boleh di amandemen. Amandemen itu dilakukan oleh MPR. Ya, bukan DPR saja ya. MPR terdiri dari DPR dan DPD. Ya, jadi ada namanya MPR. MPR itu boleh ya di pasal 2 MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi tidak semua bisa dirubah. Pasal 1 ayat 1 itu tidak boleh dirubah. Yaitu isinya, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi sampai kapanpun kita akan berbentuk republik, gitu ya. Jadi jawabannya ini Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum tertinggi di Indonesia. Itu ya. Itu nomor 8. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ya, sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila. Ya, nilai apa ini? Wah, ini gampang ini. Ada satu poin yang mengakibatkan langsung nilai itu. Iya, langsung saja kita tidak lama-lama ya. Jadi itu nilai ke rohanian. Bisa juga ini nilai spiritual ya. Nilai spiritual. Ya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, ini penjelasan-penjelasan tadi ya. Ini filsafat, ya ini sila pertama, sila kedua, 3, 4, 5. Ini nilai-nilai tadi. Nilai adat istiadat, beda ya. Nilai adat istiadat, nilai budaya, dan ini pun ada juga di Undang-Undang Dasar. Pasalnya lupa ya. Ya. Pasal lupa. Negara Indonesia menjunjung adat istiadat ya. Karena gini, adat istiadat itu termasuk misalnya, kenapa harus ada daerah istimewa Yogyakarta? Atau daerah istimewa Aceh? Kenapa ada DKI, daerah khusus ibu kota? Ya, itu penghargaan yang diberikan oleh negara. Daerah khusus ibu kota Jakarta, karena orang Indonesia tahunya Jakarta. Etalasenya Indonesia itu Jakarta gitu. Jadi segala pembangunan, segala itu pasti Jakarta gitu. Kadang-kadang di daerah, kenapa sih pembangunan selalu di Jakarta? Itu tadi. Tahunya orang Indonesia itu bagaimana, itu Jakarta. Ya. Kemudian daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa istimewa? Ya karena mereka gubernurnya itu turun-temurun gitu ya. Aceh, kenapa? Karena Aceh mereka bisa ada partai sendiri dan lain sebagainya. Mereka ada
konon ya syariat Islam. Itulah perbedaan dengan provinsi lain gitu. Itu dihargai ya, dihargai. Oke? Ya, lanjut kita ke soal berikutnya. Apa jawabannya? Silakan. Pancasila menjadi petunjuk. Maka dari situ kita dapat simpulkan aturan hukum serta pedoman. Iya. Jadi bisa kita lihat ini jawabnya, Bang, harusnya ini tadi lah ya kan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oke, tapi tidak ada di sini kemauan negara, keputusan bersama seluruh rakyat, pemikiran negara baru, perangkat yang digunakan, ya otomatis jawabannya A ya. Dasar negara dan ideologi negara. Oke, nomor 11. Wah, ini tadi udah dijelaskan tadi tanggal-tanggalnya pada saat kapan ya. Pada saat sidang apa, ini udah dijelaskan tadi ya. Ya, Insinyur Soekarno ya. Tadi sudah kita jelaskan ini di awal tadi ini ya, 1 Juni ini. Jadi dia ada tanggal 29 ini. Siapa duluan ini ya? Mohyamin ini. Mohyamin. Iya. Tanggal 31-nya Supomo. Baru tanggal 1-nya Juni ya. Ini Mei ya, Soekarno. Ini dia. Itu dia ya. Itu sidang BPUPKI pertama. Makanya ini ada 29 Mei sampai 1 Juni. Ya. Maka jawabannya tadi adalah Insinyur Soekarno. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, ini tambahan ya. Jadi ketika kita berbicara BPUPKI ya sudah dijelaskan ini dasar negara tadi kan 10 sampai 17 Juli itu pembahasan rancangan undang-undang dasar. Ketuanya siapa? Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Ini dia ya. Tadi ini tanggal 29 tadi Muhammad Yamin, Supomo itu tanggal 31 dan Soekarno itu tanggal 1. Nah, inilah yang disampaikan Muhammad Yamin. Kemudian 31 Mei ini Supomo, ini yang disampaikannya. Kemudian tanggal 1 Juni dia bilang Pancasila, tapi ini isinya gitu. Jadi belum Pancasila yang sekarang gitu. Beda dia ya. Maka Pancasila sah sebagai dasar negara tadi 18 Agustus ya. Ini dia. Ini mengenai sejarah ya, sejarah sidang BPUPKI pertama. Ya. Oke, nomor berikutnya. Wah, ini gampang ini ya. Ya, kalau ditanya lambangnya apa ini? Lambangnya adalah kepala banteng ya. Ya, kadang mau lupa. Ini gambarnya apa nih? Bintang ya.
Ini rantai. Ini mau kadang lupa lo, mengingatkannya ini dah. Kemudian ini adalah pohon beringin. Iya. Kemudian ini adalah padi dan kapas. Iya. Itu ya. Jadi jawabnya adalah ketika kita berbicara demokrasi, ya kan, maka kita akan berbicara dengan yang namanya musyawarah. Maka itu adalah sila keempat. Ya, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila ke Ya, silakan di komen. Mana nih? Melindungi dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, ini sila ketiga. Persatuan Indonesia. Apa kira-kira isi dari sila ketiga ini selain ini ya? Bisa ada yang anak les ngasih tambahan? Ya, sila ketiga. Persatuan Indonesia. Jadi sila ketiga ini ketika kita berbicara yang namanya tadi, oh sorry, itu tingkatan yang paling rendah ya. Jadi dia tingkatannya itu adalah ketika ada cinta tanah air, iya, nasionalisme, bela negara, satu lagi patriotisme. Ini yang paling tinggi ya. Patriotisme ini berjiwa patriot. Patriot itu pahlawan. Kalau sekarang kita kan bisa saja kita jadi pahlawan, tapi bukan pahlawan perjuangan kemerdekaan. Jadi dinamakan sikap patriotisme itu kita ada yang kita korbankan. Kalau dulu harta ya, kalau dulu nyawa. Kalau sekarang kita bisa berkorban untuk negara, ya. Kita bisa berkorban pemikiran, kita bisa berkorban harta, itu ya, itu namanya patriotisme. Ya, bela negara, ya contohnya seperti TNI dan Polri ya. Tugas mereka ya bela negara ya kan. Polri untuk keamanan dan ketertiban, TNI untuk kedaulatan. Kalau misalnya pelajar, apa bela negaranya? Belajar keras dan bekerja keras. Ya. Kemudian atlet, bisa ya. Kemudian nasionalisme. Kalau nasionalisme ini berbicara kita dengan identitas. Kita berbicara identitas, berarti kita ada di pasal 35 ya. 35, 36 ada namanya bendera, bahasa, lambang, dan lagu. Kalau kami menyingkatnya BBLL. Itu identitas. Ketika kita nonton Indonesia bertanding melawan negara luar, ya kan, kita mengibarkan bendera merah putih sambil kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu nasionalisme. Ya. Kalau cinta tanah airnya bagaimana? Ya, kita memakai produk buatan Indonesia. Ya, kita memakai produk buatan Indonesia. Misalnya kita memakai batik dan lain sebagainya. Jadi ini unsur-unsur untuk sila ketiga. Ya, selain itu ada lagi nggak ya? Ada yang bisa nambahin ini, anak bimbel? Selain itu, ya atlet, ya udah tadi ya. Patriotisme, udah tadi. Nasionalisme sudah ya. Rela berkorban, iya pasti. Rela berkorban itu patriotisme, itu ya. Nah, nanti ini sambil kita ini ya. Ya, pilar juga, iya. Jadi intinya seperti itu ya. Kemudian apa namanya ya, pada saat upacara mengikuti upacara bendera, ya itu termasuk sila ketiga, ya, secara hikmat gitu ya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ya, mana ini? Sila keberapa?
Wah, ada satu, dua, dua ya. Oke, saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, golongan. Jadi, di sila ketika kita berbicara sila kedua, ya, kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti apa? Kita memanusiakan manusia. Kita tidak membedakan. Ya, tidak membedakan berdasarkan sara. Sara ini bukan nama orang ya. Ini sara ini kepanjangan. Suku, agama, ras, antar golongan. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Ya. Kemudian, apalagi ini? Kita tidak melakukan bullying. Ya. Bullying. Bullying ini menyakiti secara verbal ya, dengan kata-kata, dengan ejekan ya. Atau menyakiti secara fisik sehingga mengakibatkan kematian atau cacat. Ya, itu sila kedua. Sorry ya, satu lagi mumpung tadi ketika satu lagi nih ya, sorry ya, mumpung ingat. WNI, warga negara Indonesia jadi relawan PBB, itu sila ketiga. Kenapa? Karena dia relawan PBB. PBB itu memang dia kemanusiaan, tapi dia membawa nama Indonesia. Nah, itu dia ya, menjadi relawan PBB. Nanti ada juga di sila kedua tentang PBB, tapi lain case-nya. Oke, bullying fisik, cacat. Baru kita melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh, misalnya kayak kejadian kemarin yang yang banjir dan longsor di Sumatera Utara, ya kita membantu walaupun kita bukan kabupaten sana, itu termasuk ya kegiatan kemanusiaan, ya kerja bakti itu termasuk sila kedua, ya kerja bakti. Kemudian Indonesia masuk negara PBB. Masuk PBB. Kalau tadi kan warga negaranya. Kalau Indonesia masuk PBB berarti apa? Negara Indonesia peduli dengan kemanusiaan. Bahwa PBB itu adalah organisasi kemanusiaan. Ada WHO tentang kesehatan, ya kan? Ada UNICEF, ya pendidikan dan anak, ada ILO perdagangan dan lain sebagainya. Jadi bedakan, Bang, ini tadi Abang bilang yang sila ketiga warga negara Indonesia jadi relawan PBB, kenapa nggak sila kedua, Bang? Karena dia membawa nama Indonesia. Kalau Indonesia sendiri masuk PBB karena dia peduli dengan kemanusiaan. Sama-sama PBB tapi beda kasus. Ada lagi yang bisa bantu ini? Yang untuk tambahannya anak les ada? Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas itu sila kelima, Tasa. Yang Abang maksud di sini yang sila kedua adalah bersaksi di pengadilan. Iya, di pengadilan. Jadi ada orang misalnya melihat suatu kejahatan, tapi kadang-kadang dia malas jadi saksi. Kenapa? Dia nggak mau repot. Sering kan yang terjadi kecelakaan di jalan misalnya gitu kan. Dengan berani dia menjadi saksi, dia menceritakan kebenaran gitu. Nah, itu termasuk sila kedua, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu bersaksi di pengadilan. Itu ya. Jadi kalau hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas itu sila kelima ya, Tasa ya. Indonesia masuk PBB berarti bekerja sama dengan, oh boleh sila kedua, iya. Boleh, iya. Artinya karena unsur Indonesia itu masuk PBB karena unsur kemanusiaan tadi, karena itu memang organisasi kemanusiaan ya. Sara sila kedua, betul. Oke, sekarang seperti ini ya. Ini agak dalam kasusnya. Kita misalnya gini, seorang dokter, ya, yang ini kita jangan ini ya, yang misalnya dia
beragama Buddha, ya, ketika ada pasien, ya, pasien yang pertama itu misalnya pasien yang beragama lain, tapi pasien yang berikutnya adalah pasien yang beragama sama dengan dia. Terus dia membedakan gitu, dia memilih pasien yang itu dulu lah, yang agamaku. Itu sila pertama, kedua. Ada kata-kata agamanya. Lihat konsepnya. Ayo, kalau kasusnya seperti itu bagaimana? Nah, ini kasusnya kan kayak gitu dia, bukan kasus-kasus yang gampang. Jadi ketika di soal ada kata agama, langsung sila pertama. Waduh, nggak segampang itu juga ya Perguso. Jadi artinya nggak seperti itu dia. Maka kita lihat, kawan ini dokter, ada antrian. Antrian yang pertama beda agama dengan dia, antrian kedua agama lain. Tetapi karena seagama dengan dia, dipilihnya itu sila keberapa? Ya, ada yang bisa? Iya, sila kedua ya. Kenapa tidak membedakan suku, agama, ras antar golongan? Tidak dibeda-bedakannya. Jadi bang, sila pertamanya bang nggak masuk, tapi dia kan membedakan perlakuan. Gitu ya. Oke, lanjut ya, kita ke soal berikutnya. Ya, yang dimaksud dengan nasionalisme religius adalah mana nih? Ya, ini gampang ya. Ya, ini gampang ya. Nasionalisme tadi ada di sila ketiga. Jadi kalau kita udah agak paham dasar-dasar sedikit, oh bang, aku ingatku nasionalisme sila ketiga. Iya, apalah payahnya itu. Contohnya apa bang? Ya, BBLL, bendera, bahasa, lambang, lagu. Iya. Terus religius, spiritual, agama. Berarti mana yang cocok? Menjunjung tinggi negara di kancah internasional. Apa hubungannya? Perasaan bangga terhadap negara yang berlebihan. Waduh, ini seperti Calvinisme ini ya kan? Lebih mengutamakan ajaran agama dalam menjalankan negara. Ya enggak, kita kan bukan negara agama. Negara kita negara Pancasila, negara kesatuan, tetapi kita mengakui agama, gitu ya. Semangat kebangsaan, wah ini kan termasuk unsur nasionalisme. Semangat kebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan. Maka jawabannya adalah dodol ya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Ya, ada D, ada E, D. Memberi kesempatan rakyat mengajukan saran dan kritik dalam hal pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Bagaimana kesempatan rakyat untuk mengajukan saran? Ya, ini pasti sila saran dan kritik ya. Ya, ini musyawarah untuk mufakat. Musyawarah. Pemilihan apa misalnya? Pemilihan ketua RT, ya, ya kan, RW, kemudian kepala desa, ya, kepala desa ini termasuk musyawarah ya, penyampaian aspirasi, ya. Terus kita melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah, iya, kebijakan ini masuk, kebijakan yang sudah dibuat pemerintah, ya kita harus mengikutinya. Membayar pajak tepat waktu itu kan kebijakan. Tapi kalau membayar pajak tepat waktu ini tadi sila kelima. Tapi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita laksanakan, ya itu sila keempat. Itu dia ya. Oke, nomor. Waduh, ini harus cepat lah ini. Tadi udah kita bahas ini. Nomor 17 ini. Kan harus cepat ini tadi nih. Iya, sudah dijawab ini sama Siati ya.
Ya, jangan B melati. Tadi ada kita buat sila kelima ya, KKN ya. Iya, sila kelima. Ini tadi udah kita ini kan sila kelima. Kalau mau kita review lagi ini apa ya, diulang ya. Mana tuh ada yang belum nulis. Wah ini ya sila kelima ya. Sila kelima tadi kita ulangi lagi tadi, tidak merugikan kepentingan negara, KKN, ya korupsi, kolusi, nepotisme, membuang sampah sembarangan, penebangan pohon, membayar pajak tepat waktu, hemat, tidak bergaya hidup mewah gitu ya. Ya ini tadi kata si Tasa tadi, tajam ke bawah tumpul ke atas, itu ketidakadilan hukum. Jangan dibedakan strata sosial, keadilan sosial bagi ya sosial itu kan strata, jangan dibedakan karena dia tidak punya uang, ya hukum itu langsung mengapa dia. Nah, gitu dia maksudnya ya. Kemudian plagiat, royalti, ya, kemudian bantuan usaha untuk mandiri itu tadi ya. Ya. Ya, berarti ini jawabannya adalah entok.